Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sarifudin dan anggota saya. Nama saya Joiria. Nama saya Krismia Husna Khotimah. Nama saya Nurwida Ulfa. Nah, baik, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang hakikat media dan kaitannya dengan layanan BK ya teman-teman. Silahkan simak videonya. Nah, saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang poin A, yang dimana ada 3 tokoh yang menyebutkan tentang hakikat media BK ya. Jadi yang pertama itu menurut Miarso pada tahun 1986. Menurut dia itu media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran sebuah pesan. Yang kedua yaitu Reiser dan juga Igne pada tahun 1983. Nah, itu berisi tentang media itu adalah sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat digunakan untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu menurut Inich et al. Pada tahun 1989, yang dimana media merupakan alat saluran komunikasi. Lanjut ya. Jadi jika kita simpulkan lanjutan tentang ringkasan hakikat media ini, media dan juga bimbingan konseling ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan, bimbingan dan juga konseling yang nantinya dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan juga kemauan konseli untuk memahami dirinya sendiri. Lanjut kepada materi berikutnya. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kaitan media dalam layanan bimbingan konseling. Nah, apa saja kaitannya? Yang pertama, penggunaan media BK bukan merupakan fungsi tambahan, akan tetapi media BK memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana untuk bisa mewujudkan situasi bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Yang kedua, media BK merupakan bagian integral dari keseluruhan komponen layanan BK, yang mana media BK ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu kesatuan supaya terciptanya situasi yang diharapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, media BK dalam penggunaannya haruslah relevan dengan kebutuhan dan tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, media BK bukan merupakan sebagai alat hiburan, akan tetapi adanya teknologi ini supaya bisa menambah efisien, kreatif, dan efektivitas dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, media BK berfungsi untuk memperlancar proses layanan BK. Misalnya tidak bisa karena terhenti dari ruang dan waktu, maka media BK bisa sebagai sarana pelengkapnya. Yang keenam, media BK sangat berkaitan penting untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan juga efektivitas layanan BK dari konselor tersendiri sebagai bentuk dari kemajuan adanya teknologi informasi. Baik, di sini saya Krismia akan menjelaskan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu poin C, 2 hal penting media bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada perangkat keras atau bisa disebut hardware, yaitu sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu perangkat lunak, dapat disebut sebagai message atau software. Adalah informasi atau bahan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan kepada para konseli atau peserta didik. Yang D yaitu manfaat dan fungsi media dalam BK. Yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu validitas. Nah, untuk yang poin D yaitu manfaat dan fungsi media dalam bimbingan dan konseling. Adapun fungsinya yaitu yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan data siswa mulai dari kerahasiaan informasi dan lain-lain. Yang keempat yaitu memfasilitasi komunikasi antara konselor dan konseling. Yang kelima, menyediakan platform pembelajaran bagi konselor dan konseling.
Dan yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan kualitas dari konselor itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu contoh media bimbingan dan konseling. Yang pertama ada komputer dan HP. Ini merupakan hardware. Komputer biasanya digunakan oleh konselor untuk menyusuri internet untuk membantu siswa mencari informasi ataupun data yang dibutuhkan. Data atau informasi yang dicari oleh konselor ini sudah memasuki tingkat nilai validitas yang tinggi. Yang kedua yaitu program software PowerPoint. Software PowerPoint memberikan kesempatan bagi konselor untuk memberikan sentuhan seni dalam bahan layanan informasi. Melalui fasilitas ini, konselor dapat pula memasukkan gambar, animasi-animasi di luar fasilitas PowerPoint sehingga sasaran yang dicapai menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu media video, gambar, atau film. Media video atau film merupakan media yang menyajikan pengalaman lebih dinamis dan juga konkret. Konselor menggunakan ini agar pemberian layanan informasi bisa jauh lebih menarik. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga kalian bisa menyimak dengan tema hakikat media dan kaitannya dengan layanan BK. Saya Muhammad Rifki Sarifuddin dan ini kelompok kami. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.